Ya, salam sejahtera buat kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan doa di pagi hari ini, saya mau sharing bahwa beberapa waktu yang lalu saya mendengar kabar bahwa eh, dunia sekarang dalam kondisi ekonomi yang tidak sedang baik-baik saja. Eh, di negara besar, salah satu penopang ekonomi dunia itu dikatakan di tahun 2024 dia hanya mampu menyerap tenaga kerja sekitar 20%, sekitar 50% eh, yang tidak terserap, sorry, yang tidak terserap. Padahal di tahun 2023 dia mampu menyerap eh, 80%, yang tidak terserap 20%. Tentu kita memahami bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja dalam eh, kondisi sekarang ini, dan ada banyak perusahaan yang gulung tikar yang tutup, kemudian PHK terjadi di mana-mana, kemudian banyak orang yang mengalami kesulitan hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, eh, situasi yang sulit bisa dialami oleh kita juga, terlebih sekarang ini memang kondisinya tidak baik. Saya pun sedang menghadapi situasi yang tidak mudah juga dalam dalam kegiatan usaha. Tapi eh, tentu yang kita anut adalah kebenaran firman Tuhan. Terus kita mempercayai firman Tuhan apapun situasinya. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan Allah itu memegang kendali hidup kita. Kemudian kita harus terus mempercayai setiap janji-janji Tuhan. Bahkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah didapati kita ini sebagai orang-orang yang setia, yang terus berkomitmen untuk mengasihi Tuhan dan terus tinggal di dalam rencananya. Nah, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya ambil dari Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ayat firman ini saya percaya sering kita dengar dan bahkan kita hafalkan. Namun, pagi hari ini kerinduan saya adalah setiap kita mengingat kembali akan janji Tuhan kepada orang-orang yang mengasihi Dia, kepada orang-orang yang tinggal di dalam rencananya. Kita harus mempercayai bahwa Allah kita itu Allah yang memperdulikan hidup kita. Dia memegang kendali hidup kita, dia memperhatikan hidup kita, sehingga apapun yang terjadi dalam situasi hidup kita yang mungkin sulit atau sedang masuk dalam kesukaran, Bapak Ibu, kita harus mempercayai janji Tuhan senantiasa. Kita mempunyai Tuhan yang sanggup mengubahkan hal buruk sekalipun dan menjadikan sebagai kebaikan bagi kita orang percaya. Walaupun harus diakui bahwa kadangkala sulit untuk memahami bagaimana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ketika kita berada di dalam kondisi yang tidak mudah. Sulit untuk memahami bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ketika seseorang sedang menghadapi pergumulan yang berat, mengalami situasi yang sukar, kemudian di saat yang bersamaan sedang berada dalam situasi yang tidak mudah, menghadapi banyak tantangan berat dalam hidupnya, kesukaran-kesukaran, situasi yang buruk, yang sangat berat, dan tantangan yang hebat yang tidak bisa dikendalikan seolah begitu. Tidak mudah untuk memahami bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Namun, ya sebagai umat Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita untuk terus mempercayai sebuah kebenaran bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup untuk menolong setiap situasi hidup kita. Kesulitan apapun, pasti Tuhan akan tolong. Dan dengan cara yang ajaib, pasti Dia akan melakukan rencananya. Hanya kita mau melibatkan Dia, dan kita terus
eh, berusaha sekuat tenaga dan tidak mudah menjadi orang yang menyerah ketika sedang menghadapi tantangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sesuai dengan rencananya. Nah, ayat ini menjadi penghiburan bagi kita orang percaya bahwa Tuhan itu selalu ada di tengah-tengah kita. Tidak ada situasi dan krisis apapun sebetulnya yang dapat menghancurkan orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga saat-saat yang tidak mudah, saya terus mengajak kepada umat Tuhan untuk semakin mengasihi Tuhan. Bahkan semakin hidup di dalam rencananya. Karena Tuhan Allah dikatakan Dia mengatur semuanya. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Allah sendiri sesuai dengan rencananya, dan Dia akan membuat kebaikan-kebaikan untuk dialami oleh kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapapun yang mengasihi Dia, yang sesuai dengan rencananya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, eh, dalam Perjanjian Lama kita tentu tahu bahwa kisah kehidupan Yusuf menjadi contoh bagi kita bahwa situasi yang buruk sekalipun di dalam perjalanan kehidupan berikutnya didapati bahwa Tuhan Allah sanggup membalikan situasi. Tuhan Allah sanggup untuk mengubahkan seseorang yang sudah berada dalam kondisi yang tidak nyaman, yang sering menderita, yang terus dihantam berbagai kesulitan hidup. Pada akhirnya Tuhan Allah mengangkat dia luar biasa. Bahkan kehidupan Yusuf dianggap sebagai orang yang meneruskan rencana Allah karena memelihara kehidupan bangsa yang besar. Nah, kita kemarin mendengar yang disampaikan oleh hamba Tuhan di beberapa hari yang lalu mengenai Yusuf. Nah, tentu ini menjadi pelajaran bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa di setiap tantangan kita hari ini kita bisa meneladani apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Kita bisa belajar dari kisah Yusuf bahwa Yusuf itu ketika dia sedang dianiaya oleh saudara-saudara yang dia kasihi, difitnah, kemudian dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik, kemudian dipenjara, dia tetap semangat, Bapak Ibu. Yusuf tidak pernah menyerah. Dalam menghadapi penderitaan, Yusuf tidak pernah mengasihani diri sendiri. Dia tidak pernah menyalahkan orang lain. Dia berjuang juga. Bahkan Yusuf tidak memendam perasaan kecewa dan kepahitan kepada orang-orang yang pernah menyakiti ataupun memfitnah dia. Yusuf tidak menyalahkan keadaan dan situasinya. Dan dia tidak juga menyalahkan Tuhan atas situasi berat yang dihadapi. Padahal banyak orang percaya sekalipun ketika dia sedang menghadapi titik nadir, seringkali dia menyalahkan orang lain, seringkali dia menyalahkan Tuhan. Nah, Yusuf tidak demikian. Dia tidak menyalahkan keadaan dan tidak menyalahkan Tuhan. Yusuf menyadari bahwa Allah melihat situasi yang dialaminya, sehingga dia tidak pernah meragukan Allah. Dalam proses yang berat, dia tetap mempercayai rencana Allah. Dia tetap memelihara iman percaya kepada Tuhan. Dan terbukti Allah yang dia sembah menyertai Yusuf, dan Yusuf dibuat berhasil dalam setiap apa yang dikerjakannya. Nah, kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita renungkan, senantiasa memberikan jawaban bagi setiap orang percaya, memberikan penghiburan dan kekuatan, bahkan langkah-langkah pertolongan praktis bagi setiap orang percaya. Tentu jika kita terus merenungkannya, menerapkannya, dan melakukan kebenaran firman Tuhan, pasti kita akan mengalami kuasa firman itu, dan bukan tidak mungkin walaupun sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, suatu ketika Tuhan akan mengangkat kita, setiap kita akan dibawa untuk menikmati kebaikan-kebaikan
Tuhan. Nah, eh, pagi hari ini, apapun tantangan kita dalam berbagai kesulitan, maka respon kita yang seharusnya adalah kita harus mengerti bahwa sebetulnya Allah melihat situasi yang kita alami. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-janjinya. Kita harus semakin mempercayai Allah karena Allah pasti akan memperdulikan umat yang dikasihinya. Dan bahkan dalam setiap tantangan yang kita hadapi, jangan beri kesempatan kepada si jahat untuk menghimpit iman percaya kita, tetapi mari sama-sama didapati dalam setiap kesukaran dan tantangan yang berat, tetap didapati kita adalah orang-orang yang setia, yang mengasihi Tuhan, dan terus hidup di dalam rencananya. Terus andalkan Tuhan dan libatkan Tuhan. Terus kita mencari wajah Tuhan. Terus kita berdoa membela perkara-perkara kita di hadapan Tuhan. Kalau Filipi katakan, oh, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah. Nyatakanlah semuanya. Kita bisa menyatakan kerinduan-kerinduan kita, baik pelayanan yang kita rindukan, baik proses hidup yang sedang kita hadapi, keluhan-keluhan yang sedang kita hadapi, kita bisa bawa di hadapan Tuhan sebagai bagian orang percaya yang senantiasa mencari wajah Tuhan, melibatkan Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap percayai janji-janji Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu janji Tuhan kepada siapapun orang yang terus mengasihi Dia, yang tetap tinggal di dalam rencananya. Jadi sekali lagi kita sering mendengarkan ayat ini, tapi mari poin yang mau sampaikan adalah di tengah kesulitan yang sedang menimpa atau sedang kita hadapi, atau bayangan ketakutan hari depan, mari kita percayai janji-janji Tuhan. Suatu ketika Tuhan pasti akan nyatakan kuasanya atas gerejanya. Dan mari kita saksikan bersama-sama bahwa Allah sedang melihat hati, melihat kehidupan kita. Dan dia sedang mempersiapkan pengalaman-pengalaman yang lebih luar biasa lagi kepada orang percaya. Dan kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menikmati segala kebaikan Tuhan. Terus kita percaya ini, ialah Tuhan menolong kita, semangat baru terus dilimpahkannya atas kita dalam berbagai tantangan, tidak didapati kita sebagai orang yang menyerah, ataupun pendendam, ataupun menyalahkan situasi. Tapi kita harus berjuang bersama-sama, terus semangat, Tuhan pasti akan membela kita dan memberikan segala yang terbaik bagi kita semua. Tuhan memberkati, mari datang kepada Tuhan.